Sejak kisah bahteranya kandas, karir artis cantik Aura Kasih nyaris lepas tenggelam di dunia hiburan. Tapi baru-baru ini, janda satu anak ini rupanya diketahui baru saja melakoni liburan di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Di sana, Aura Kasih sempat menjajaki kuliner di sekitar kota Manhattan. Lantas seperti apa pengalaman Aura Kasih? Dingin sih. Kebetulan kan lagi sama teman-teman aku di sana juga ada si Suga BTS katanya lagi konser kan. Jadi ya mereka sih pada nonton ya. Kalau aku mah tetap jalan-jalan dan kuliner. Aku ke Manhattan terus ke DC 10 hari. Cepet lah. Aku belum pernah ke Amerika soalnya. Terus pas banget Suga kan konser kan. Ya hype-nya teman-temanku kayak, "Ih, sekalian kita nonton sekalian." Gitu ya udah lah kita jalan. Ya, pelantun malaikat penggoda ini memang tengah berusaha move on dari kisah bahteranya yang kandas. Selain fokus berbisnis, ia juga lebih siaga mengurus buah hatinya yang masih kecil. Maka wajar ketika ke negeri Paman Sam, ia juga tak membawa buah hatinya lantaran masih kecil. Aduh, kalau perjalanan jauh aku nggak berani. Aku jujur kalau Bella belum pernah diajak yang ke naik pesawat yang lama jauh gitu. Belum berani nih, ntar aja kalau udah agak besar ya. Selain tengah berusaha move on, perempuan kelahiran 26 Februari 1988 ini juga tengah berjuang memulihkan sakitnya dari gejala anxiety disorder. Lantas dengan apa Aura Kasih menyembuhkan penyakitnya? Kadang-kadang ya. Dan aku juga kan mencoba untuk melatih kayak misalkan olahraga, meditasi, makanan juga makanan yang sehat. Dan kalau lagi mulai deg-degan kayak kambuh itu langsung cari distraction aja sih gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa gak fokus di si anxiety-nya ini gitu. Dan menurut aku ya hari gini ya mental issue tuh lagi banyak banget dan harus benar-benar concern gitu, bahaya. Kalau orang-orang yang pernah mengalami gejala anxiety disorder ini tahu banget rasanya kayak mau mati, kayak jantungan. Aku hampir tiap hari ke dokterku sampai bilang, mbak nggak apa-apa, enggak, saya mau mati. Pernah waktu itu aku lagi launching film ya, filmku lah gitu. Itu di tengah-tengah karena mungkin musiknya gede, besar sekali musiknya, terus suaranya. Terus waktu itu kan memang film horor kan, jadi panik. Itu rasanya udah pengen pingsan, tapi nggak sakit, nggak apa-apa. Ya itu psikomatis aja, bahaya sih. Jadi pas aku habis melahirkan kan sebenarnya aku sempat kena baby blues tuh 3 mingguan nggak mau makan, terus agak gimana ya, orang tau lah kena baby blues itu kayak lihat anak aja tuh males gitu loh. Tapi akhirnya sembuh dengan terapi. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian nggak tahu kenapa aku kena anxiety disorder. Jadi kayak bisa tuh lagi di restoran tiba-tiba aku nangis deg-degan, terus berasanya kayak sakit jantung, terus balik ke rumah sakit. Dan itu hampir tiap hari dalam 1 minggu aku ke UGD karena aku pikir aku sakit jantung. Dan kata dokternya ini psikopatis aja, dan kayaknya memang udah dicek medical check semuanya nggak ada apa-apa, alhamdulillah nggak ada penyakit apapun, jantung juga oke. Ternyata setelah ke psikiater, ke beberapa temen aku yang dia memang ahli hipnoterapi, dibilangnya aku anxiety disorder. Aku nggak tahu itu mulainya dari mana, entah stres, pikiran atau apapun, aku juga nggak ngerti. Tapi yang jelas itu mengganggu banget karena rasanya nggak enak lah. Aku kan pernah bikin Q&A tuh di Instagram. Ternyata banyak juga netizen yang kena anxiety disorder sih. Ya ke rumah sakit kalau aku. Terus ke toilet, kucing, terus nangis. Nggak ngerti kenapa nangis. Nggak ngerti panik kenapa, karena sebenarnya kadang ada pemicu, kadang enggak gitu. Ya namanya juga kan mental ya gitu. Jadi kita bingung juga ngomongnya. Alhamdulillah sih sekarang udah nggak pernah kambuh lagi.
Di tengah upayanya melakukan penyembuhan dan move on dari kisah cintanya, lantas akankah Aura Kasih segera menikah kembali? Pria seperti apa yang kini diidamkan Aura? Mungkin ya, karena itu deh, aku juga mulai takutnya apa, ketemu cowoknya toksik, akhirnya jadi kambuh lagi dan jadi lebih parah, worse gitu. Jadi aku sih biarin gini dulu aja lah gitu, maksudnya coba cari kesibukan dulu sama anak, terus ya kayak gini-gini lah, bikin bisnis apa gitu yang juga bisa menyita waktu juga positif biar gak berantakan gitu. Ya sempet ada, tapi kan kita harus filter, harus dikurasi, jadi mana yang terbaik, karena kan niatnya mau nikah lagi ya, bukan pacar-pacar. Kita udah tua nih gitu, jadi harus cari yang terbaik. Ya mendekati mah ada mas, cuman ya itu harus difilter dan dikurasi aja. Aku nggak mau main-main gak jelas gitu. Jadi harus pas, baik lah yang baik, terus sayang sama Bella yang pasti. Saat Aura Kasih tengah berusaha bangkit, komedian yang juga aktor legendaris Mandra tengah bangkit dari keterpurukan setelah beberapa tahun silam ia mengalami peristiwa tuduhan serius, yakni korupsi hingga membawanya ke jeruji besi. Mandra kini tengah membangun usaha kuliner khas Betawi persis di depan kediamannya yang asri. Maya Estianty bahkan ikut mencicipi makanan khas yang disajikan Mandra seperti jengkol hingga gabus pucung. Katanya aku denger banget di restoran Dapur Ngacir ini makanannya makanan mewah Betawi. Iya. Iya. Buat Betawi dianggap dulu dianggap bagian dari makanan yang dianggap mewah dah. Mewah lah ya. Iya, kasarnya ya kayak dulu sebutannya, contoh yang paling gampang, wah makan sayur gabus pucung, wah itu udah termasuk mewah. Nah kalau mungkin ya sekarang ya apa sih gitu, biasa-biasa aja gitu. Terus apalagi ya, makanannya? Kayak sop tangkar, ya pecak ikan, ini kayak gitu-gitu. Nah, pindang patin, Pindang patin, ya kayak gitu-gitu. Dulu dianggap bagian dari kelas, ya lumayan mewah gitu. Terus? Ya, kasarnya. Soto Betawi nggak ada dong? Hah? Ada? Soto Betawi nggak Nggak ada? Banyak di mana-mana. Oh oke. Oh ya, berarti makanan-makanan yang jarang ada di mana-mana. Betul. Makanannya ada. Ya itu makanannya. Ada, ini jengkol. Iya. Nah, terima kasih. Ini asal usulnya anak. Oh, yang bener ini anak. Hah? Bentar. Aku harus klarifikasi dulu soalnya. Coba di ini ya, disorot ya. Ya itu coba. Bener nggak mirip sama Bang Mandra kira-kira? Aku harus klarifikasi sama kamu. Kamu bener anaknya Bang Mandra? Soalnya akhir-akhir ini ada banyak hoax. Jadi bener? Benar. Jadi bagaimana kata dia? Emang bener? Ini anak keberapa? Ini anak nomor 2. Nomor 2. Iya. Putih ya? Putih ya. Bapaknya gini? Aslinya bule ini. Oh bule? Bule, kejemurnya kelamaan. Maya memuji sajian khas Betawi yang disajikan Mandra. Rupanya usaha keluarga itu dirintis apa adanya. Tapi Mandra tak menyangka jika warga sekitar cukup antusias. Jadi ini geser, boleh dimakan ya? Boleh ya? Iya. Mari kita, ada yang namanya oke guys, aku ceritain ya, tadi katanya Bang Mandra sebelum kita syuting ini diceritain bahwa ini jengkol, jengkol spesial yang katanya masaknya 5 hari dan cuma bisa didapetin di sini aja. Jadi banyak di mana-mana juga. Maksudnya kan katanya 5 hari bikinnya. Iya, kalau bicara masalah ini yang paling nggak bisa didadak istilahnya, karena dia butuh waktu. Yang tadi saya bilang 5 hari ya. Kenapa bisa sampai 5 hari? Kan biasanya kan kalau orang bikin semur kan sekali masak jadi langsung dimakan. Kalau aku sambil makan ya, boleh ya? Ini nggak disediain makan aku. Ya ilah, caplok aja nggak langsung. Kayak baik. Mau disuapin apa? Oke. Nah, Aku ini cobain. Sebut jengkol ya. Nah, ini namanya kalau Betawi bilang pecak. Pecak itu? Iya, ikan. Kalau aku kan orang Jawa, Bang. Jawa, kayak semacam pecel. Cuman kalau pecel kan nggak ada kuahnya. Lah pecel kan kuah kacang. Iya, tapi nggak beda. Oke. Nah, cobain. Nah, ini Cobain. tangkar. Ada sebutan kata ngacir gitu. Ngacir. Iya, itu kan Enak kok, sampai enak kan?
Gabus pucung. Iya. Kenapa nggak pocong? Nah, Kenapa nggak pocong? kalau pocong putih. Ini Pucung itu apa? kluwek. Oh, jadi kayak rawon. Ya. Oke. Aku satu-satu. Oke, ikannya oke, enak. Sekarang kita cobain jengkol yang katanya 5 hari prosesnya. Iya, fermentasi. Top, Marco, top. Enak-enak. Lagian nih gini, ini makanan segitu banyaknya, cobain. Kalau kagak enak jangan bayar. Ntar kalau mau pulang baru bayar. Sop tangkar ini daging dari apa ya? Iya, kayak tulang iga kali ya. Tulang iga ya. Iya. Oke. Aku tuh jujur nggak. Iya, pakai kencur. Oke. Oh. Aku tuh jujur nggak pernah makan sop tangkar seumur hidup. Ya Jadi, emang enggak, gak bakal tahu dah. jadi aku baru pertama kali Ya, makannya enggak. sop tangkar. Enggak bakal mules. Enak. Rempah-rempahnya. Beda. Enak ya, pakai kencur ya. Iya, pakai kencur. Ya. Gitu. Kalau ini tadi apa? Ini Kuning, bumbu kuning apa ikan? Patin pindang kuning. Patin pindang kuning. Kita cobain ya. Di sini berarti yang dibilang makanan Betawi mewah, artinya Betawi sombong. Iya. Aku ini patin Ya. Pindang kuning. pindang kuning. Ya. Kita us. Ajak anak-anak mari makan. Enak. Iya, ajak biar dia ngerasain. Jangan tinggal di Betawi tapi kagak kenal masakan Betawi. Di tengah santai mencicipi sajian khas, Maya pun berusaha mengulik kisah kelam Mandra. Lantas seperti apa situasi batin Mandra kala harus menerima ujian berat itu? Jangan yang nanya. Ya kan, Lu nanya. Heeh. Lu gue sendiri kagak paham. itu gimana Bang Mandra maksud melewati itu? Apakah Ya tetap manusiawi sakit ya. hati, kecewa, atau ya ada hikmahnya lah baik-baiknya apa Yang gitu? intinya gini, kita secara manusiawi ya sama mungkin. Yang ada hubungannya dengan masalah emosi, ya sakit hati, dendam dan sebagainya itu manusiawi ya. Artinya kan begini, kita nggak usah jauh-jauh lah. Ada salah satu korek gitu, korek api apa itu harganya yang super murah lah. Kita curi, terus kita diberitakan bahwa kita itu pencuri atau maling, terus menanggung resiko karena mencuri, itu nggak jadi masalah, nggak sakit hati. Karena emang ada dia memang bukti bener bahwa nyuri dia. Emang pencuri. Si pelakunya juga nggak dendam karena resiko orang setiap berani berbuat harus berani tanggung jawab. Kan kira-kira gitu. Ya jadi kalau tiba-tiba dia mencuri ditangkap, ya resiko. Iya. Yang memperlakukan yang dilakukan pun yang nggak ada masalah, artinya masih ada obat. Salah sendiri gue nyuri, kan kira-kira gitu. Ya, pasti resiko ini. Nah sekarang balik lagi, kalau kita nggak ngerasa sama sekali, tiba-tiba dapat perlakukan, kita dianggap seolah-olah entah itu bahasanya kata koruptor, apa itu maling dan lain sebagainya. Kan itu yang jadi masalah. Iya. Artinya yang mungkin nggak gampang diobatin. Iya. Kira-kira Soalnya itu. waktu itu kan dianggap bahwa Bang Mandra tuh kan memproduksi film, Ya. terus dijual ke orang, Ya. ke perantara ini Yang markup. Iya. Bang Mandra kena. Markup yang mungkin ya ada hubungannya dengan uang pemerintah kasarnya Ya, gitu kan ya. kena juga akhirnya Bang Mandra Akhirnya ya. kena gitu kan. Iya. Nah, sampai saya bilang kan. Nah, sekarang kalau bayaran film gua ini dianggap ini gua bagian dari korup. Gitu kan? Merugikan uang negara gitu. Nah, terus di film gua siapa yang bayar? Nanti kalau ini dianggap bagian dari korup, dan film gua kagak dibayar dong. Ya, tapi kan pada saat itu ya udah. Ya, prestasi Mandra di dunia akting memang memukau, hingga beberapa adegan Mandra menjadi ikonik. Namun, ujian berat itu harus ia lewati. Lantas bagaimana Mandra memaknai seluruh perjalanan hidup dan karirnya? Mungkin pengalaman ini yang harus kita terima. Obat, artinya satu-satunya obat yang kita bisa menyadarkan diri untuk nggak jadi emosi, ya itu. Nggak mungkin Allah kasih cobaan kalau memang bukan dasarnya kita Nggak mampu. Nah, iya. Kalau bicara masalah kita butuh kesetiaan doang. Iya. Artinya kalau selagi jangan pun enaknya pada saat kita terpuruknya dia masih tetap punya kepedulian sama kita dan lain sebagainya, nggak berubah seperti apa yang pernah dilakukan sebelumnya, itu udah bagian dari obat buat saya. Iya. Jangan pada saat kita lagi jaya, lagi hebat, dia deket, tiba-tiba kita lagi hancur,
dia berusaha untuk menghindar dan lain sebagainya. Ya itu mungkin bagian dari tambahan nih kagak enak kan kira-kira gitu. Iya. Terus anak-anak waktu itu masih umur berapa ya? Ya Masih piyik-piyik dong berarti ya? enggak juga, belum lama kan kejadiannya. Iya, iya. Ya artinya yang tadi tuh Heeh. yang Yang nomor 3. Yang nomor 2 masih santren. Nah iya. ini akhirnya ya karena dia tahu saya nggak mungkin papa gue melakukan sesuatu yang enggak, akhirnya ya udah